jadikan patokan. Kalau kita mau tukar ke NT, berarti kan banknya itu dia jual NT ke kita. Jadi yang dilihat adalah kurs jual. Tapi apabila misal kita punya uang NT, nanti pas kita pulang ke Indonesia terus kita mau tukar ke rupiah, nah itu baru kurs jual, karena kita punya falas dan banknya itu pengen dan kalau kita menjual falas gimana Mbak? Kalau kita halaman ya sekarang kita udah di halaman 9.2829. Jadi gini, kalau misalnya kita lagi di Indonesia ya, terus kita punya uang rupiah, kita mau tuker uang rupiah kita itu ke NT. Nah, itu lalu kita datang ke bank. Nah, itu yang dilihat adalah kurs jual, karena bank itu dia menjual falas ke kita. Nah, tapi kalau misalnya kita di bank dan kita bawanya uang NT mau ditukar ke rupiah, itu kita lihatnya adalah kurs beli, karena bank itu dia membeli falas dari kita, falas yang kita miliki, seperti itu. Jadi yang dibuat patokan itu adalah banknya, apakah dia menjual falas atau apakah dia membeli falas dari kita, seperti itu. Kurs jual itu dia akan selalu lebih tinggi, karena kalau kurs jual itu kan dia menjual falas, dia akan menjual falas ke kita. Jadi kita punya uang rupiah mau ditukar ke NT. Nah, jadi pantas saja kalau itu lebih mahal, karena kan bank dia selalu mengambil keuntungan. Dia harus ambil keuntungan kan dari nilai tukar yang sebenarnya itu. Makanya kalau kurs jual itu dia akhirnya pasti akan lebih tinggi. Lalu jadi dari kita balik lagi ke sini ya, itu dia ada kurs jual, ada kurs beli. Lalu nah, kurs-kurs ini yang dicantumkan, yang biasanya ada di bank-bank atau di money changer itu kan dia selalu ada papan info kurs, harga kurs jual, kurs belinya kan. Nah, itu kurs yang dicantumkan itu adalah kurs untuk uang kertas atau kurs untuk banknote, dan itu adalah untuk transaksi yang dalam jumlah kecil. Nah, selanjutnya untuk ini ada kurs BI, ini adalah khusus untuk transaksi lewat bank. Nah, ini untuk transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dia harganya lebih kecil ya daripada banknote ini. Nah, selanjutnya
laba arbitrase. Apa sih laba arbitrase ini? Ini adalah laba yang diperoleh karena perbedaan kurs falas di dua negara. Misalnya kurs euro, ini euro ya. Misalnya kurs pound sterling. Oh, ini pound sterling. Kalau euro yang agak itu. Ini adalah kursnya pound sterling. Misal di Jakarta itu 1 pound sterling itu adalah Nah, misal di Jakarta 1 pound sterling itu dia sama dengan 2000 sama dengan 2037 dolar US. Jadi kita bandingkannya sama sama dolar US ya. Dan misalnya kurs pound sterling itu sendiri di New York, di Amerika itu 1 pound sterling itu sama dengan 2,01 US dollar. Kalau tadi di Jakarta dia nilainya adalah 2,037 dan kalau di New Yorknya sendiri itu adalah sebesar 2,01-nya, lebih mahal yang ada di Jakarta kan. Nah, inilah yang nanti kita bisa dimanfaatkan untuk memperoleh yang namanya laba arbitrase. Nah, untuk memperoleh laba arbitrase ini yang dapat dilakukan misalnya ini. Jadi awalnya kita beli dolar dulu di Jakarta. Berapa yang kita inginkan, kita beli dolar dulu. Lalu habis itu dolar yang kita miliki itu lalu kita transfer ke bank yang ada di New York. Lalu di sana kita gunakan untuk membeli pound sterling. Nah, selanjutnya pound sterling yang ada di bank di New York itu kita transfer lagi ke Jakarta untuk ditukar dengan rupiah. Nah, akhirnya rupiah akhir ini kita bandingkan dengan yang awal tadi waktu kita beli dolar di Jakarta, itu nanti kita kurangkan. Nah, dan itulah yang akhirnya nanti akan menimbulkan yang namanya laba arbitrase. Itu, Mbak. Gimana? Selanjutnya beberapa hubungan dasar. Nah, ini hanya tambahan informasi aja ya. Misalnya ada suatu kasus kita mengimpor bahan baku dan akan membayar senilai 100.000 dolar US 3 bulan mendatang. Nah, kursnya sekarang itu kan misalnya kurs sekarang itu adalah 9.050. Nah, kurs untuk 3 bulan mendatang itu kita nggak tahu berapa. Nah, harusnya tuh alternatif keputusan yang bisa kita lakukan itu ada beberapa alternatif ya. Itu yang pertama, tapi intinya itu ada 2 alternatif. Yang pertama kita nggak melakukan apa-apa dan kita ikut aja, jadi patuh membayar sesuai kurs 3 bulan mendatang. Nah, dan ini tidak akan menjadi masalah selama nilai rupiah itu penurunannya itu tidak terlalu besar.
Nah, tapi selanjutnya ada alternatif kedua, yaitu apabila kita ingin melindungi diri dari risiko valuta asing atau istilahnya foreign exchange risk. Nah, di sini ada alternatif yang bisa dilakukan, yaitu ini. Ada 3. Iya, jadi tapi nilainya dolar sama nilainya pound sterling masih gedean. Nilainya pound sterling Nah, jadi ini ya, saya balik lagi ke sini. Jadi alternatif yang bisa kita lakukan kalau kita mau melindungi diri dari risiko falas, itu ada 3 alternatif. Yang pertama, nilai euro yang tertinggi itu pound sterling, Mbak. Pound sterling GBP itu Great Britain pound sterling. Jadi yang dipakai di Inggris itu yang tertinggi. Lalu euro itu nomor 2. Lalu baru dolar. Dolar US, dolar Kanada, Australia itu juga tinggi. Rupiah masuk mana ya? Yang bawah pastinya, Mbak. Ya, saya balik ke sini, yaitu yang pertama. Alternatif yang pertama yaitu kita bisa memilih untuk membeli US dollar dengan menggunakan forward rate. Forward rate di sini adalah kayak future yield. Jadi nilai ekspektasi harapan perkiraan gitu. Jadi cuma nilai ekspektasi berapa kira-kira nanti harga saham itu mendatang. Jadi misalkan forward rate 3 bulan mendatang itu adalah 1 US dollar itu senilai dengan 9.140. Nah, maka karena tadi kan utang yang harus kita bayar itu adalah 100.000. Maka untuk memperoleh 100.000 US dollar kita harus membayar sebesar 914 juta. Jadi uang ini kita sisihkan dulu, kita beli US dollar dengan menggunakan forward rate atau kurs forward ini. Nah, lalu ada alternatif yang kedua, kita bisa menggunakan fasilitas swap dari bank-bank devisa. Nah, di sini misal harga swap itu adalah 4% dalam 1 tahun. Nah, sehingga dalam jangka waktu 3 bulan atau batas kita melunasi utang itu 3 bulan kan tadi. Nah, jadi dalam waktu 3 bulan itu swapnya itu adalah senilai 1%. Nah, maka dengan begitu kita akan membayar swap yaitu sebesar 1% dikalikan dengan 100.000 US dollar sama dengan 1.000 US dollar, dan itu senilai dengan 9,05 juta. Kalau dikalikan dengan kurs rupiah saat ini ya. Saat ini kan diasumsikan nilainya adalah 9.050. Sehingga jumlah yang harus dibayar itu biaya swapnya tadi 9,05 ditambah dengan 905 juta. Nah, ini hasilnya adalah 914,05 juta. Nilainya hampir sama dengan apabila kita memilih dengan menggunakan forward rate.
Nah, selanjutnya untuk alternatif yang ketiga, kita menyimpan sejumlah US